Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azliana Ningsi dari kelompok 1, kelas 3E Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami dalam menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid, SPD, MPD. Dengan tema mendeskripsikan urgensi dan esensi harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila berdasarkan ideologinya. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam arti sempit adalah kedaulatan yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, saya Elmaus Mahatuma akan melanjutkan penjelasan dari Nur Azliana Ningsi. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya. Siklus APBN sebagai perwujudan demokrasi. Adapun siklus APBN sebagai perwujudan demokrasi mulai dari pembahasan APBN pemerintah dan DPR. Kemudian perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu ke penyediaan fasilitas dan layanan publik. Kemudian kepada warga negara atau pembayar pajak dan pembayar non-pajak. Dan dari sumber pendataan lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam kas negara, begitu seterusnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Aldi. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Pentingnya demokrasi sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara. Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai kesejahteraan dan keadilan. Menggali sumber historis sosiologi dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, paham sosialisasi Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Saya Hadi Wahyudi akan melanjutkan penjelasan dari saudari Zetira. Demokrasi yang diterapkan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai normanya dalam Undang-Undang 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak dasar warga negara. Sekian, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.